Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yakni tentang Nuzulul Quran dan Asbabun Nuzul. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan nama anggota saya, yakni 1. Saya sendiri, Fitria Suryaningsih. 2. Ulia Hasanah. 3. Nurma Yunitasari. Pengertian Nuzulul Quran. Kata nuzul berasal dari bahasa Arab nazala yang artinya turun. Pengertian turun yang dimaksud adalah menampakkan Al-Quran di muka bumi yang sudah ada sebelum ruang dan waktu. Qadim, dan juga bukan untuk menegaskan penduduk. Tuhan berada di atas, namun lebih identik pada kedudukan Al-Quran sebagai kalam. Periodisasi Nuzulul Quran. Para ulama berselisih pendapat mengenai cara Al-Quran. 1. Menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus. 2. Menganggap pendapat kelompok pertama bertentangan dengan kenyataan historis Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Pengertian Asbabul Nuzul. Asbabul Nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan. Pada umumnya, Asbabul Nuzul memudahkan para musafir untuk menemukan sebuah tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah turunnya ayat tersebut. Macam-macam asbabul nuzul. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbabul nuzul dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yakni beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebuah sebab. Misalnya turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tiada berada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia. Ayat-ayat yang terdapat pada surat di atas turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Makkah sebelum Nabi berhijrah, dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah berhijrah. Yang kedua, ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yakni satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya Quran surat Ad-Duhan ayat 10, 15, dan 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, yang artinya maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Ayat 15, Inna kasyiful adabil qalil innakum aidun, artinya sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Ayat 16, Yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntakimun, artinya ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami memberi balasan. Asbabul nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa supaya mereka mendapatkan kelaparan seperti kelaparan yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka harus memakan tulang, sehingga turunlah Quran surat Ad-Duhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar diturunkannya hujan. Akhirnya hujan pun turun. Maka
turunlah ayat selanjutnya, yakni Quran Surat Ad-Duhan ayat 15. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula, yakni sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat Ad-Duhan ayat 16. Redaksi dan makna ungkapan asbab an-nuzul. Yang pertama yaitu sarih, jelas. Ungkapan riwayat sarih yang memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafadz atau pendahuluan. Sebab turun ayat ini adalah telah terjadi, maka turunlah ayat. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang, maka turunlah ayat. Contoh lain, Quran Surat Al-Ma'idah surat yang kelima ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul haram walal hadiya walal qalaida wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza khalaltum fastadu wala yajrimannakum sana'an qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang kedua yaitu muhtamilah, masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan muhtamilah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut dapat berupa ungkapan sebagai berikut. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan, saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan, saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan. Contohnya, Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 223 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna si'tum waqaddimul li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Yang artinya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu, bagaimana saja kamu kehendakkan, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 223. Fungsi asbabun nuzul antara lain yaitu yang A. Mengetahui hikmah dan rahasia ditetapkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum tanpa perbedaan unsur, etnik, jenis kelamin, dan agama. Yang B. Membantu memberikan kejelasan beberapa ayat. Yang C. Dapat memudahkan memahami apakah suatu ayat berlaku umum ataupun secara khusus. Cara mengetahui macam-macam riwayat asbabun nuzul dapat diketahui dengan periwayatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.